Pengelolaan sampah oleh pemangku kepentingan utama yang berjalan saat ini dianggap belum cukup. Kalau 1 bulan itu diasumsikan paling kecil aja 30 ton. Total sampah setiap bulannya itu hampir 100 tonan. 150 sampai 200 kilo. Apalagi Indonesia menargetkan 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 yang diukur antara lain melalui 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas sampah. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam penanganan masalah sampah dari level paling bawah. Nah, pertanyaannya, apakah kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai sampah plastik sudah meningkat? Kalau dibilang baik, itu kita nggak bisa generalisasikan se-Indonesia ya. Karena Indonesia tuh cukup luas dan perilaku membuang sampah ataupun menghasilkan sampah di Indonesia itu sangat-sangat dipengaruhi oleh behavior change kita, budaya kita. Makin kesini, aku rasa isu persampahan makin booming ya, dan harusnya banyak masyarakat yang mulai sadar dan tergerak untuk mengumpulkan sampah-sampah yang masih valuable, terutama plastik ya, salah satu material yang paling sering mereka hasilkan karena setiap hari itu mereka pakai. Jadi harusnya pengumpulan sampah plastiknya pun juga semakin meningkat, baik itu melalui badan-badan TPS 3R ataupun bank sampah milik komunitas ataupun bank sampah induk milik pemerintah dan juga bandar-bandar lapak yang mungkin ada di sekitar perumahan masyarakat seperti itu. Seperti Ibu Firna sebagai salah satu pendiri bank sampah di salah satu klaster BSD yaitu Kireina yang membuat bank sampah pada awal tahun 2020 sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sampah di Indonesia. Rata-rata kami setiap satu kali penimbangan, karena kita memang cuma satu komplek aja, sekitar 150 sampai 200 kilo per sekali timbangan. Tapi memang sedikit berkurang ketika pandemi, ketika tidak adanya penimbangan. Jadi saya cukup bangga berarti warga Tangerang Selatan cukup sadar akan pentingnya untuk reuse, reuse and recycle. Menurut saya itu harusnya bisa lebih dari itu. Jadi bukan masalah berapa banyak kilo sampah yang terkumpul, karena orang akhirnya tidak ada habit untuk mengurangi sampahnya. Kalau kita banyak-banyak, semakin banyak sampah aku semakin bagus, karena konsepnya bukan itu. Konsepnya adalah kalau bisa tidak membuat sampah. Sampah ini kita ada pengepul sendiri. Pengepul itu nanti akan menimbang dan menukar sampah-sampah kita dengan sampah masyarakat ini dengan uang. Lalu oleh mereka akan didistribusikan pada perusahaan atau pabrik-pabrik yang akan mengolah sampah ini untuk menjadi bahan baku baru. Plastik-plastik seperti ini akan diolah dijadikan biji plastik. Tapi ada juga bahan-bahan yang seperti ini. Bahan-bahan yang seperti ini yang di dalamnya ada silvernya, ini tidak dapat didaur ulang. Tidak hanya bank sampah yang berada di klaster perumahan, kesadaran akan sampah di Indonesia juga mulai tersebar luas. Salah satunya seperti Ibu Fei yang mendirikan bank sampah bersinar di sekitar Bandung Raya yang sudah berdiri sejak 2014. Jadi pada prinsipnya di bank sampah ini kita mengubah sampah menjadi sebuah nilai tukar baru. Misalkan kita pakai uang ya, sekarang beli apa aja bisa pakai sampah. Bahkan kita sedang siapkan juga bisa beli rumah bayar pakai sampah. Jadi kalau di sini tuh bayar uang sekolah pakai sampah, les pakai sampah, itu sudah biasa. Kita beli pulsa, beli sembako itu pakai sampah. Bahkan termasuk naik haji pun bisa pakai sampah. Tentu ya, bank sampah ini bukan satu-satunya solusi, tapi salah satu solusi dalam keseluruhan sistem waste management di Indonesia. Kita ada hampir semua jenis sampah plastik sih bisa diterima di sini ya, dengan berbagai jenis pengolahan. Karena sampah plastik itu juga macam-macam, ada PET, ada HDPE, LDPE, PPPE. Jadi banyak banget, hampir semuanya kita bisa terima. Ini plastik covernya popok bayi yang nanti akan dijadikan tiket. Ini proses pengolahannya menggunakan mesin yang kita buat sendiri. Total sampah setiap bulannya itu hampir 100 tonan. Kalau plastik itu mungkin sekitar 30%. Jadi mungkin sebulan tuh ada 30 sampai 40 ton lah. Ini dari sungai. Kita selamatin supaya jangan sampai ke laut. Nantinya diapakan berarti dari sini? Kita jadikan RDF, bahan bakar.
Jadi kita ada program, kita bekerja sama dengan Plastic Fisher memasang jaring sampah di sungai, dan itu kita kumpulkan bisa sekitar 10 ton setiap bulannya. Kalau kami sendiri dengan edukasi yang kami lakukan, itu pengurangannya bahkan lebih dari 30% sebenarnya. Jumlah peningkatan sampah di Indonesia juga sejalan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat akan sampah di Indonesia. Seperti Aurora Aulia Fati sebagai warga yang menyetorkan sampahnya ke bank sampah bersinar untuk pertama kalinya. Tadi botol plastiknya kalau nggak salah sampai 3 kilo, terus botol kacanya nggak nyampe sekilo sih. Karena saya sadar, saya dalam sehari-hari itu menggunakan banyak sekali peralatan dan barang-barang yang terbuat dari plastik, terbuat dari kardus, dan itu bisa didaur ulang. Dan ketika saya membuang sampah, saya khawatir ini sampah-sampah ini terkelola dengan baik atau tidak. Akhirnya saya putuskan untuk memberikannya kepada bank sampah. Karena di bank sampah ini mereka sudah ngasih penyuluhan, jadi mereka sosialisasi bahwa sampah itu bisa dibagi-bagi dan bisa diurai gitu. Jadi saya juga mendapatkan knowledge juga gitu. Jadi ini bisa didaur ulang. Tidak hanya bank sampah saja yang bergerak, warga lain juga terus berinovasi untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Seperti Robi Wowor yang membangun Hijaukan Indonesia dengan mengolah tutup botol menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Jadi ini tepatnya stasiun pertama penyimpanan bahan baku. Ini bahan bakunya. Ini bahan baku yang siap nanti masuk ke stasiun 2 untuk penaburan dan sortir. Di setiap lapak, tutup botol itu salah satu jenis plastik yang paling sedikit kuantitinya. Karena apa? Notabene tutup botol itu gampang banget dibuang. Beda lagi sama plastik-plastik jenis lainnya. Karena tutup botol itu bentuknya ya lebih kecil. Sebetulnya dari segi marketnya, dari segi bidang bisnisnya, tutup botol itu lebih mahal loh daripada badannya. Di gudang ini tuh sebetulnya tahap produksi aja sih, tahap produksi pemilihan jenis plastik tutup botol. Dari tutup botol itu kan banyak jenisnya sebetulnya, nggak sembarang tutup botol itu dicampur-campur, nggak bisa. Oke, nah ini stasiun 2. Dari tahap sortir ini, pertamanya bahan bakunya itu ditarik buat disortir, nanti dipilihin warna. Sekarang kita masuk ke stasiun ketiga, yaitu packing pengumpulan jenis warna-warna yang udah disortir, dimasukin ke karung. Usaha ini jalan udah 3 tahun. Untuk kuantiti per bulannya aja ya, kalau 1 bulan itu diasumsikan paling kecil aja 30 ton. Kalau saya udah jalan 36 bulan dikali 30 ton mungkin udah hampir 1000 ton. Hampir 1000 ton perjalanan yang memang udah saya kumpulin. Itu jenis tutup botolnya doang ya, nggak yang lain. Selain mengurangi sampah tutup botol plastik, toko organis juga memiliki upaya untuk mengurangi sampah botol plastik di masyarakat terutama rumah tangga. Mereka menawarkan beberapa kebutuhan rumah tangga secara daur ulang tanpa kemasan. Ini berarti ditimbang. Ditimbang. Terus nanti kan di sini ada nih kayak jumlah berat dari botol, terus langsung diter, jadi dikosongin gitu. Jadi benar-benar emang di sini tuh belinya tuh isinya gitu, bukan sama ini. Memang ini tuh nantinya para pengunjung akan bawa wadahnya dari sendiri rumah, ya berarti ya. sendiri dari rumah, terus tinggal di refill gitu, diisi ulang. Ini berarti refillannya gitu ya. Oke. Kalau misalnya di sini ada sampo, di sini ada desinfektan. Oh, desinfektan pun ada ya. Desinfektan ada, terus di sini kayak karbol, kayak Porstec gitu. Kalau di sini minimalisir, ya bisa, cuman kita impactnya mungkin masih kecil ya gitu. Karena kita sih berharapnya, kalau setahu saya ya toko organis itu mungkin pionir utama toko bookstore di Bandung gitu. Karena emang mungkin kita harus edukasi dulu ke masyarakat gitu, sedikit demi sedikit. Gerakan masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah dengan lebih baik merupakan bentuk kritik bagi penanganan sampah di skala yang lebih besar. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memang perlu, dan kita semua memang harus berkontribusi. Tetapi, upaya-upaya ini tidak akan pernah cukup tanpa kebijakan yang menyeluruh dan aksi nyata pemangku kepentingan utama yang bertanggung jawab dalam produksi dan pengelolaan sampah, termasuk sektor usaha dan pemerintah.
pemerintah jangan melihatnya sebagai proyekan 5 tahun menyelesaikan sampah mengurangi segini, tapi nggak apa-apa harus lebih lama tapi langsung ke sumbernya. Saya sih optimis target yang diterapkan pemerintah itu bisa tercapai 30%. Tapi di sisi lain kita juga harus fokus pada edukasi, campaign ke masyarakat, dan juga penerapan regulasi yang tepat ya di tengah-tengah masyarakat. Kedepannya saya juga pengen ke pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Purwakarta yang di sini, coba untuk lebih peka lagi terhadap lingkungan. Apapun itu, jangan terus-terusan ngeluh saat kita ada bencana, tapi coba sebelumnya kita kaji lagi, kita bahas lagi gimana caranya penanggulangannya. Dari situ, apapun yang didiskusikan pasti selalu ada win-win solution-nya.